Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 12-9 kelompok 6 PAI. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riana Aini Munti dari absen 30. Nama saya Fikir Muhammad Fairuz Rashid dari absen 11. Nama saya Nada Permata dari absen 22. Nama saya Kanadil dari absen 10. Dan nama saya Farel, absen 19. Selamat menyaksikan. Tadi habis lihat konten TikTok jadi kepikiran gimana peradaban Islam deh. Iya ya, daripada gitu mending kita bahas dalam diskusi dalam. Yuk. Jadi apa Far? Ini nih lagi nonton peradaban Islam. Oh iya, aku sempat penasaran juga sih tentang peradaban Islam gimana sebenarnya ceritanya. Iya kan tuh, ini nonton videonya kayak langsung. Nanti kamu jelasin ya. Oke. Hoi. Hoi. Ayo orang ngapain nih? Sorry lama. Nonton apaan tuh? Iya, nonton peradaban Islam nih. Oh, Penasaran gitu sih gimana gambaran singkatnya. wah seru nih kayaknya nih. Ya, makanya nonton sih ya. Jadi gimana nih? Jadi ya si peradaban Islam tuh yang pertama tuh peradaban Islam tuh mulai dari sistem budaya, terus ada ilmu pengetahuan juga nah itu tuh berkembang tuh berdasarkan ajaran Islam, terus mulai dari abad 7 Masehi gitu. Terus peradaban itu mencakup aspek kehidupan manusia gitu kayak agama, ilmu pengetahuan, hukum, seni, sama sosial. Terus ini tuh berlandasan juga dari Al-Quran sama hadis. Terus peradaban ini tuh ada di dalam bidang ilmu teknologi, seni, budaya yang mempengaruhi di seluruh wilayah di dunia gitu. Oh gitu. Terus apa lagi Pak? Ada lagi nggak ceritanya? Paling kalau misalnya gambaran singkatnya tuh ada 3 kemundurannya. Itu tuh ada menurut politik, terus inovasi kemajuan di kolonialisasi Belanda, Barat gitu lah, pokoknya negara-negara Barat, sama stabilisasi pengetahuan. Jadi kayak pengetahuan itu stuck aja di situ aja. Terus buat kemajuannya itu ada di bidang pengetahuan sempat, terus di bidang infrastruktur sama arsitek juga itu berkembang gitu. Kalau faktor kemajuan sama kemundurannya gimana tuh? Aku tahu. Nah, untuk faktor kemajuan Islam ada 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya meliputi konsistensi umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam. Nah, motivasi ajaran Islam untuk maju dan berkualitas, kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat. Terus pengembangan ilmu agama dan sains Islam itu juga sangat sangat maju gitu. Soalnya banyak ilmuwan sains itu rata-rata seorang muslim. Nah, lalu untuk faktor eksternalnya itu yang aku tahu bangsa Arab itu melakukan asimilasi dengan bangsa lain yang lebih dulu maju dalam ilmu pengetahuannya, terus di bidang militer juga, di bidang perdagangan, ziarah sama misionaris. Lalu Islam juga mengalami kemunduran. Nah, faktor kemundurannya itu ada dari kurang rasa tanggung jawab dari para pemimpin Islam. Lalu ada persoalan penduduk yang heterogen menyulitkan penyatuan dalam negara. Lalu lemahnya sikap para pemimpin dan ada krisis ekonomi juga. Begitu. Terus dampak kemundurannya apa? Aku tahu dampak kemundurannya. Apa atau Jadi yang pertama itu ada di bidang politik. Nah, kalau itu mengenai kekuasaan Islam yang luas itu terpecah menjadi keadaan kecil nih, akibat lemahnya tanggung jawab pemimpinnya. Terus yang kedua itu ada ketidakstabilan politik. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak tertata itu menciptakan konflik internal yang melemahkan solidaritas umat. Terus yang ketiga itu ada kolonialisasi oleh bangsa Barat. Konflik internal dan lemahnya kekuasaan politik Islam itu memberi peluang bagi bangsa Barat untuk menjajah wilayah Islam. Terus yang kedua itu ada bidang ekonomi. Yang pertama itu krisis ekonomi berkepanjangan. Lemahnya pengelolaan sumber daya dan konflik internal mengakibatkan ekonomi negara Islam itu merosot, mengurangi kemampuan untuk membiayai pertahanan dan pengembangan wilayah. Terus yang kedua itu ada ketergantungan pada pihak luar. Karena lemahnya perekonomian banyak negara Islam yang mulai bergantung pada perdagangan dengan bangsa Barat
yang kemudian memanfaatkan ketergantungan ini untuk kepentingan kolonial mereka. Terus apa lagi? Ada lagi nggak ada? Ada lagi nggak? Apa tuh? Yang ketiga tuh aku ini ada ada sosial budaya. Yang pertama itu ada kehilangan identitas sosial. Penduduk heterogen itu sulit disatukan, menyebabkan fragmentasi budaya dan identitas Islam yang memudar di beberapa wilayah. Terus yang kedua itu ada merosotnya moralitas pemimpin dan masyarakat. Kehilangan integritas moral pada pemimpin berdampak pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Terus yang ketiga itu ada perpecahan umat. Konflik internal antar umat Islam menjadi semakin parah akibat perebutan kekuasaan dan perbedaan ideologi. Terus yang keempat itu ada impact ilmu pengetahuan teknologi ini. Yang pertama itu tertinggalnya dari peradaban pasti. Tidak ada perkembangan signifikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan umat Islam itu tertinggal dari peradaban lain. Khususnya itu Barat yang memasuki era Renaissance. Terus yang kedua ada kehilangan pusat ilmu. Jadi banyak pusat keilmuan yang kayak misalnya banyak pusat keilmuan Islam seperti perpustakaan di Baghdad itu dihancurkan akibat konflik dan invasi misalnya serangan bangsa Mongol pada 1296. Terus yang lain apa? Ada lagi nggak? Dan itu ada bidang agama nih, konflik dengan kerajaan Kristen, perang antara kerajaan Islam dan Kristen seperti perang salib, terus melemahkan kekuatan Islam secara keseluruhan, memecah konsentrasi dalam pembangunan peradaban. Terus yang terakhir ada hilangnya dominasi global Islam. Konflik dengan dunia Kristen membuat peradaban Islam kehilangan posisi sebagai kekuatan utama dunia pada saat itu. Udah top gitu aja. Udah. Gitu. Terus ada ini nggak sih? Ada kemajuan buat hadisnya? Aku tahu. Aku udah pernah baca tuh hadis. Hadisnya gimana? Iya, Rel. Gini guys, yang pertama tuh ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat mendorong umat Islam untuk mencari ilmu. Dan dalam sebuah hadis yang terkenal, beliau itu bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, itu ada kemajuan dalam ekonomi dan kesejahteraan. Islam itu mengajarkan umatnya itu untuk bekerja keras dan bekerja secara halal. Jadi hadisnya itu bunyinya gini, sungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja keras dan menuntut rezeki yang halal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang terakhir ada kemajuan dalam keadilan dan pemerintahan. Islam juga mengajarkan pentingnya pemerintahan yang adil dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, itu pemimpin yang adil akan berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terus buat kemajuannya apa? Kemunduran. Oh ya, kemundurannya sorry. Iya, kemundurannya apa tuh? Kalau kemunduran itu, jadi yang pertama itu ada lemahnya kualitas iman dan ibadah ya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah memperingatkan kalau umat Islam itu harus jangan jauh dari agama. Jadi imannya itu harus kuat lah. Dan yang kedua itu meninggalkan tanggung jawab sama ya nggak nyari ilmu lah gitu. Jadi kayak dia tuh kosong aja gitu pikirannya. Terus Nabi Muhammad juga pernah menekankan pentingnya itu menuntut ilmu sebagai kewajiban setiap muslim. Ketika umat muslim mulai malas dalam mencari ilmu dan meninggalkan pengajaran yang benar, maka akan terjadi kemunduran dalam masyarakat gitu. Baru tahu. Tadi kan ada dampak kemunduran ya, terus dampak kemajuannya apa tuh? Ya, pada Baru inget nih dampak Apa? kemajuannya. Jadi yang pertama itu ada di bidang organisasi. Jadi pembaruan Islam di masa modern itu membuat berbagai ulama mendirikan organisasi-organisasi keislaman. Contohnya itu Nahdlatul Ulama nih dan Muhammadiyah. Terus yang kedua itu ada pendidikan. Salah satunya itu Universitas Islam Indonesia yang dibangun pada tahun 1945 di Yogyakarta. Selain itu organisasi keislaman seperti Muhammadiyah juga membangun beragam institusi pendidikan. Institusi ini tuh dimulai dari taman anak-anak hingga perguruan tinggi. Terus apa lagi? Ada perlawanan penjajah nih. Jadi ada macam-macam perang nih yang dipimpin sama tokoh beragama Islam melawan penjajah saat pembaruan Islam ini. Misalnya kayak perang Aceh itu yang salah satu pemimpinnya tuh Teuku Umar, anak seorang pemerintah daerah di Kesultanan Aceh. Jadi hal tersebut tuh berguna untuk memerdekakan umat Islam. Terus ada lagi nggak atau Udah sih itu aja yang aku tahu ya. Oke deh. Kayaknya tuh ada
tokoh penting ya kalau nggak salah ya. Apa sih tokoh pentingnya? Iya, apa tokoh penting? Aku ada 4 tokoh penting. Oh ya. Tokohnya itu ada 4 nih, yang tadi aku bilang. Terus yang pertama itu ada Ibnu Sina ini orangnya. Nah jadi Ibnu Sina itu di bidangnya kedokteran sama filsafat. Nah, dia itu kontribusi itu menulis Al-Quran. Terus abis itu mengembangkan teori kesehatan, diagnosa sama pengobatan penyakit, sama karyanya itu menjadi dasar bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. Nah, kalian tahu nggak sih julukannya apa? Julukannya itu Bapak Kedokteran Modern. Mantap nggak sih? Terus habis itu yang kedua itu ada Al-Khawarizmi ini kayak apa sih, uang 5.000 ya. Nah dia tuh di tahun 750 sampai 850 Masehi. Nah bidangnya itu di matematika sama astronomi. Terus habis itu kontribusinya juga ada di 3. Yang pertama itu penemu konsep aljabar dan menulis kitab. Terus yang kedua itu mengembangkan sistem angka desimal dan konsep nol yang mempengaruhi sistem matematika modern. Sama yang ketiga itu konsep algoritma yang ditemukan menjadi dasar perkembangan ilmu komputer. Nah ini juga punya julukannya. Tahu nggak tuh? Bapak matematika? Salah, Bapak aljabar. Sedikit lagi kamu dapat status. Terus apa lagi? Terus yang ketiga itu ada Al-Farabi. Ini orangnya Al-Farabi ini kayak surga banget ya, bukan cerdas. Terus Al-Farabi ini di tahun 872 sampai 950 Masehi. Di bidangnya itu ada filsafat, musik sama ilmu politik. Musik? Nah iya, musik, keren kan? Nah kontribusi itu menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan konsep Islam dalam karya Al-Madinah Al-Fadilah. Nah terus yang kedua itu mengembangkan teori tentang kebahagiaan, etika, dan masyarakat ideal. Sama yang ketiga itu berkontribusi di dalam bidang teori musik dengan menciptakan sistem notasi musik. Nah dia juga punya julukannya itu guru kedua setelah Aristoteles. Contoh Aristoteles nggak sih, di biologi ada tuh dijelasin. Aristoteles. Lu biologi ya? Iya. Terus habis itu next, di yang terakhir di tokoh yang terakhir itu ada Ibnu Khaldun. Lu tau paling cakep sih. Oh, manja ya sih dong ya. Makanya cakep kan, bisa gampang ya. Terus di tahun 1332 sampai 1406. Nah di bidang itu ada sejarah, sosiologi sama ekonomi. Nah kontribusinya itu juga ada 3, menulis mukadimah, terus mengembangkan teori siklus peradaban, kemunculan, kejayaan dan kemunduran suatu bangsa. Terus sama yang ketiga itu memperkenalkan konsep ilmiah dalam mempelajari sejarah dan dinamika sosial. Dia juga punya julukannya itu Bapak Sosiologi Modern. Oh, sosiologi. Dari pokoknya sih aku cuma tahu tokohnya segitu ya. Tapi keren. Di sini saya ada hikmahnya deh harusnya. Ya harusnya ada hikmahnya ya. Dan tadi aku dengar ini hikmahnya tuh ya, yang menurut aku ya. Yang pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mencontoh semangat menuntut ilmu, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa dan yang Oh, lainnya. jadi jangan terlalu gitu ya. Ya, keren. Terus yang terakhir itu ada satu lagi. Memiliki semangat untuk membela agama, bangsa dan negara. Kalian semua harus hafalin ya. Siap. Terus selain harusnya tuh tahu gak sih keadaan Islam di sini tuh gimana di Indonesia gitu? Gimana tuh? Jadi aku tahu nih guys. Jadi keadaan Islam di Indonesia sekarang tuh ya secara keseluruhan baik ya. Tapi bukan berarti keadaan sekarang baik itu bukan berarti tanpa tantangan ya. Jadi banyak aspek positif yang menunjukkan kemajuan Islam di Indonesia, kayak di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Itu mencerminkan kekuatan umat Islam di Indonesia dan sebagai bagian dari masyarakat global. Namun ada juga tantangan signifikan yang perlu ditangani seperti radikalisasi, ketimpangan sosial, dan permasalahan gender. Nah, ini saran untuk kedepannya, Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang sebagai negara Islam yang modern, inklusif, dan berkeadilan sosial. Asalkan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam harus terus mengantisipasi tantangan-tantangan yang akan datang, guys. Oh, gitu. Oke deh. Islam itu ada pusat kejayaannya nggak sih? Ada, ini ada empatnya. Pertama itu Baghdad, dinasti Abbasiyah, yaitu periodenya abad ke-8 sampai ke-13. Kontribusinya itu ada pusat ilmu pengetahuan dengan Baitul Hikmah, perkembangan filsafat, kedokteran matematika, dan dikenal sebagai kota 1001 malam.
Terus habis itu yang kedua itu ada Cordoba. Nah, Cordoba itu dinasti Umayyad di Andalusia. Dan itu periodenya abad ke-8 sampai abad ke-11. Nah, kontribusinya itu Universitas Cordoba, pusat pendidikan di Eropa, terus perkembangan arsitektur seperti Masjid Cordoba sama toleransi agama dan budaya. Nah, terus yang ketiga itu Kairo, dinasti Fatimiyah. Nah, periodenya itu abad ke-10 sampai ke-12. Nah, kontribusinya itu yang pertama itu Al-Azhar, pusat pendidikan Islam, terus perkembangan seni dan budaya, sama yang ketiga itu pusat perdagangan dan ekonomi. Sama yang terakhir itu ada Damaskus, dinasti Umayyad. Nah, periodenya itu abad ke-7 sampai 8. Nah, kontribusinya itu ada pusat pemerintahan dan ekspansi wilayah Islam, terus perkembangan seni dan arsitektur seperti Masjid Umayyad, sama yang ketiga yang terakhir itu kemajuan dalam administrasi dan militer. Nah, udah segitu aja nih pusat penjajahan Islam tuh yang aku tahu cuma 4. Wow, jadi kalau misalkan aku tarik kesimpulan itu kayak secara keseluruhan itu peradaban Islam tuh ngalamin masa penjayaan, terus masa kemunduran juga, terus kayak masa penjayaan itu kan luar biasa banget kan berarti. Iya. Tapi terus banyak juga di bidang-bidang lainnya. Terus udah gitu berkembangnya juga besar di seluruh dunia doang, gitu kan berarti. Iya. Udah nih. Ya, ada yang mau cari informasi lagi nggak? Jadi tahu banyak banget sih ya. Terus udah. Ya. Nah, ya. Yang dari kita guys. Itu. Aku kayaknya udah harus keluar dulu deh ada. Oh ya udah. Oke. Dadah.